Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya Eva Monika Safitri. Pada video kali ini saya akan membahas perhitungan manual ANOVA satu jalur atau one way ANOVA. Dan pada video selanjutnya akan saya bahas ANOVA 2 jalur atau two way ANOVA dan perhitungan secara SPSS. Dan untuk yang pertama saya akan membahas perhitungan secara manual ANOVA 1 jalur atau one way ANOVA. ANOVA 1 jalur digunakan jika uji perbedaan parameter rata-rata satu variabel terikat untuk lebih dari dua kelompok sampel. Analisis variansi satu jalur hanya terdiri atas satu faktor dengan dua atau lebih level. Contoh, pengaruh model pembelajaran terhadap prestasi belajar. Faktor model pembelajaran adalah inquiry, PBL, dan jigsaw. Sementara prestasi belajar merupakan variabel terikat. Ya, sehingga di sini berarti dia menggunakan tiga level, yaitu inquiry, PBL, dan jigsaw. Efektivitas tiga model pembelajaran yaitu pemecahan masalah atau A1, discovery learning A2, dan inquiry A3. Terlihat dari skor prestasi belajar matematika, ketiga kelompok yang dibelajarkan dengan model pembelajaran tersebut selama 3 bulan. Data prestasi belajar ketiga kelompok disajikan sebagai berikut. Ini dia yang pertama A1 yaitu model pembelajaran menggunakan pemecahan masalah, A2 discovery learning, dan A3 inquiry ya. Subjeknya masing-masing 10. Jadi untuk yang pertama yaitu kita lakukan pengujian hipotesis perbedaan rata-rata dengan tarif signifikansinya 5%. Atau 0,05. Oke, yang pertama yaitu kita membuat hipotesis penelitian H0 dan H1 ya. H0-nya adalah tidak ada perbedaan prestasi belajar matematika antara siswa yang dibelajarkan dengan model pembelajaran pemecahan masalah, discovery learning, dan inquiry. Sedangkan H1-nya yaitu atau H alternatifnya kebalikan dari H0, yaitu ada perbedaan prestasi belajar matematika antara siswa yang dibelajarkan dengan metode pembelajaran pemecahan masalah dan inquiry. Kita membuat hipotesis statistiknya. Berarti H0 tidak ada perbedaan, berarti sama ya. Kalau tidak ada perbedaan berarti sama. Prestasi belajarnya sama aja, berarti kita buat new 1. Kenapa kita menggunakan new? Karena kalau pada perbedaan ada atau tidaknya perbedaan yang ditanya itu perbedaan atau yang ingin kita lihat itu adalah perbedaan, maka notasi statistiknya new ya. Sehingga new 1 sama dengan new 2 sama dengan new 3. Sedangkan H1-nya berarti ada perbedaan. Kalau ada perbedaan berarti mereka tidak sama ya. Tidak sama prestasi belajarnya. Berarti new 1 tidak sama dengan new 2, tidak sama dengan new 3. Yang ketiga, kita menentukan taraf signifikansinya yaitu alfa sama dengan 5%. Yang keempat, kita menentukan uji yang digunakan. Uji yang kita gunakan yaitu uji ANOVA 1 jalur atau one way ANOVA.
Yang kelima, kaidah pengujian. Jika F hitung lebih besar dari F tabel, maka H0 ditolak. Dan jika F hitung lebih kecil atau sama dengan F tabel, maka H0 diterima. Langkah yang keenam, kita menentukan F hitung dan F tabel. Pertama, kita membuat tabel penolong. Selanjutnya, kita menentukan F hitung dan F tabel. Terlebih dahulu kita membuat tabel penolong ya. Yaitu kita buat dulu nomor ini. Tadi subjeknya ada 10 ya. Untuk X1 dan X2 sama, X3 juga N-nya 10. Kita masukkan data kita tadi X1, X2 dan X3. Ini adalah X1 dikuadratkan, berarti 90 dikuadratkan dan 80 dikuadratkan dan begitu juga seterusnya ya. Sedangkan ini X1 yang dikuadratkan, ini X2 yang dikuadratkan, dan ini X3 yang dikuadratkan. X1 berarti 90 kuadrat, maka 8100. Ini 80 kuadrat dan 6400. Begitu seterusnya. X2 juga 8100 sama 90 dan 8100 dan seterusnya. Sedangkan X3 sama dia 80 dikuadratkan 6400, 70 dikuadratkan 4900 ya. Sehingga ini jumlah dari X1 860, X2 740, X3 710, X1 dikuadratkan 74.400 dan X2 dikuadratkan 55.800, sedangkan X3 dikuadratkan totalnya 51.900. Sigma XT berarti sigma X total, berarti sigma X1 ditambah sigma X2 ditambah sigma X3, ini dia ya. 860 ditambah 740 ditambah 710, hasilnya 2310. Sedangkan sigma XT dikuadratkan, maka kita hitung dari sigma X1 dikuadratkan ditambah sigma X2 dikuadratkan ditambah sigma X3 dikuadratkan, sehingga hasilnya 182.100. Oke, langkah yang kedua yaitu menentukan jumlah kuadrat atau kita sebut dengan JK untuk beberapa sumber variansi, yaitu total kita sebut T, A kita sebut dengan antar, sedangkan D kita sebut dengan dalam. Di mana N1 sama dengan 10, N2 10 dan N3 10, sedangkan NT total ya 30. Untuk yang pertama kita cari jumlah kuadrat T. Jumlah kuadrat T rumusnya sigma XT kuadrat dikurang sigma XT kuadrat per NT. Oke, berarti sigma XT kuadrat itu tadi hasilnya ini ya, yang pertama ini 182.100 dikurang sigma XT kuadrat, yaitu ini dia ya, 2310 pangkat 2 sama dengan hasilnya 182.100 dikurangi 177.870 sama dengan 4.230. Sedangkan jumlah kuadrat antarnya atau kita sebut JKA, rumusnya sigma X1 dikuadratkan per N1 ditambah sigma 2 kuadratkan pangkat sigma X2 dikuadratkan per N1
ditambah sigma X3 pangkat 2 per N1 dikurang sigma T dikuadratkan per NT, sehingga sigma X1 yaitu 860 pangkat 2 per 10. Oh, ini per N2 ini ya. Ini N2, ini N3 ya, salah tulis ya. Sedangkan sigma X2 740 pangkat 2 per 10 ditambah sigma X pangkat 3 710 pangkat 2 per 10 dikurang sigma T pangkat 2 yaitu 2310 pangkat 2 per 30, sehingga hasilnya setelah dikuadratkan dibagi 10 hasilnya 73.964, sedangkan X2 54.760, sedangkan X3 dikuadratkan dibagi 10 hasilnya 50.410 dikurang 177.870 sama dengan 1.260. Jadi diperoleh JKA-nya atau jumlah kuadrat antarnya 1.260. Sedangkan jumlah kuadrat dalamnya atau JKD-nya, rumusnya JKT atau jumlah kuadrat total dikurang jumlah kuadrat antar, yaitu 4230 dikurang 1260 sama dengan 2970. Jadi sekarang langkah yang ketiga, kita ingin mencari nilai derajat kebebasan. DKT atau derajat kebebasan total, rumusnya NT dikurang 1. NT itu berarti jumlah total ya, jumlahnya 30 dikurang 1, sehingga derajat kebebasan totalnya 29, sedangkan derajat kebebasan antarnya K dikurang 1. K ini kelasnya atau ada berapa? Ada 3 tadi ya, 3 model pembelajaran, atau ada K ini berapa level dia ya. Ada tadi 3, yaitu model pembelajaran berbasis masalah, yang kedua discovery learning, dan yang ketiga inquiry. Sehingga ada 3 model pembelajaran, sehingga 3 dikurang 1 sama dengan 2. Sedangkan derajat kebebasan dalamnya yaitu DKT dikurang DKA, yaitu 29 dikurangi 2 sama dengan 27. Selanjutnya kita menentukan nilai variansi. Variansi dalam, rumusnya jumlah kuadrat dalam per derajat kebebasan dalam. Jumlah kuadrat dalamnya tadi 2970 per derajat kebebasan dalamnya 27, sehingga variansi D-nya atau variansi dalamnya diperoleh 110. Selanjutnya variansi antar atau varians A, rumusnya jumlah kuadrat A per derajat kebebasan A. Jumlah kuadrat A tadi 1260, sedangkan derajat kebebasan A 2, sehingga diperoleh variansi A-nya 630. Setelah itu kita menghitung nilai F hitung. F hitung sama dengan variansi A per variansi D atau variansi antar dengan variansi dalam, yaitu 630
per 110 diperoleh F hitungnya 5,727. Selanjutnya kita menentukan nilai F tabel. Setelah F hitung diperoleh, kita menentukan nilai F tabel. Nilai F tabel dapat dicari dengan menggunakan tabel F, di mana DKA, derajat kebebasan A, pembilang sama dengan 2. Sedangkan derajat kebebasan D atau penyebut sama dengan 27 tadi ya. DKA tadi 2, sedangkan penyebut 20 atau DKD 27. Sehingga F tabel itu F alfa dalam kurung DKA, DKD. F alfanya tadi kita sebutkan atau taraf signifikansinya 0,05, sedangkan DKA-nya 2 dan DKD-nya 27. Berarti F 0,05 2,27 diperoleh pada tabel F, yaitu 3,350. Oke, kita lihat langsung aja, kita lihat ke tabel F-nya ya, agar lebih dipahami bagaimana mencari F tabel. Oke, berikut adalah tabel distribusi F dengan taraf signifikansi 0,05. Tadi telah disebutkan DK pembilangnya yaitu 2, sedangkan DK penyebutnya tadi 27 ya. Ini dia ya, DK pembilangnya 2, sedangkan DK penyebutnya tadi 27. Kita tarik ke bawah mencari 27 ini ya. Ini ke bawah kita cari 27. Ya, ini dia. Sedangkan pembilang tadi 2, berarti ini 1 2. Berarti ini ya, di sini dia ya. Berarti ya ini dia ya. Tadi kan dia alfanya 0,05 di 2,27 ini ya, 2,27. Sehingga diperoleh 3,35. Selanjutnya membuat tabulasi ragam ANOVA satu jalur. Yang pertama sumber variansi, yang pertama antar kelompok, yang kedua dalam kelompok, dan yang ketiga total. Jumlah kuadratnya untuk antar kelompok 1260, sedangkan dalam kelompok 2970, sedangkan totalnya 4230. Sedangkan untuk derajat kebebasannya untuk kelas antar kelompok 2, sedangkan dalam kelompok 27, totalnya 29. Variansi untuk antar kelompok 630, untuk dalam kelompok 110. Sehingga diperoleh F hitungnya 5,727, sedangkan F tabel di mana alfanya 0,05 yaitu 3,35. Kita buat 0 ya, kita tambahkan aja 0 supaya sama-sama dia 3 angka di belakang koma, agar lebih mudah kita melihat perbedaannya ya. Oke, selanjutnya menarik kesimpulan. F hitung tadi 5,727, sedangkan F tabelnya 3,350, sehingga F hitung lebih besar dari F tabel. Maka H0 ditolak. Artinya ada perbedaan prestasi belajar matematika antara siswa yang dibelajarkan dengan model pembelajaran pemecahan masalah, discovery learning, dan inquiry. Oke, cukup sekian untuk penjelasan tentang cara menghitung manual ANOVA satu jalur. Untuk video selanjutnya akan saya bahas
ANOVA 2 jalur. Demikian, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.